Oke, pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Ana. Untuk pembelajaran kali ini kita materinya tentang tematik. Dikarenakan waktu pertemuan kita kali ini cukup panjang, yaitu 8 jam pelajaran, dimulai dari jam 7.30 sampai jam 12.55. Jadinya Ibu membuat pembelajaran hari ini menjadi 3 pembelajaran, yaitu lanjut dari pembelajaran 1 kemarin, jadinya kita hari ini belajar pembelajaran 2, 3, dan 4. Nah, kemarin Ibu rasa kalian sudah menonton videonya Ibu tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Nah, masih ada kaitannya lagi dengan pembelajaran kedua ini, yaitu pembelajaran kedua ini topiknya lebih tepat ke manfaat tumbuhan itu sebagai makanan juga sebagai obat. Nah, kita akan baca teksnya. Kalian akan membaca teksnya untuk awal atau pengenalan. Ada 2 teks yang ada di buku siswanya kalian. Ini ada tentang bawang merah. Manfaat bawang merah ini sebagai makanan untuk apa, terus sebagai obat untuk apa, untuk menyembuhkan penyakit apa. Juga untuk nanas. Silahkan kalian baca aja di dalam hati sampai selesai, hanya untuk menambah pemahaman awal atau pemahaman dasarnya kalian. Oke, dikarenakan di sini memang ada paragraf terakhirnya ini dari kedua teks ini, ada lambang-lambang bilangan tertentu yang dimana itu lebih tepatnya untuk matematika. Nah, kita loncat lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang teks Edo dan teman-temannya. Di sini ada cerita dalam buku siswa halaman 22 sampai 23. Silahkan dibaca anak-anak, yaitu cerita tentang Lani dan Edo. Silahkan dibaca, setelah itu kalian mengisi kolom yang ada di bawahnya. Nah, ini masih juga hanya untuk menambah pemahaman awal atau pemahaman dasarnya kalian. Oke, berikutnya tentang, kita loncat ke Pancasila atau nilai-nilai dalam sila Pancasila. Nah, Ibu rasa kalian sudah menghafal atau mengingat sila-sila dalam Pancasila itu dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, di halaman 25, ya benar, di halaman 25 ada 8 gambar, sampai halaman 26 ya ada 8 gambar. Silahkan diamati anak-anak. Ini adalah gambar-gambar tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, kalian akan diminta untuk membuat tugas 1 dalam buku siswa halaman 26. Di situ ada tabel. Tabelnya itu tentang kalian diminta untuk memasukkan nomor gambar pada tabel tersebut sesuai dengan pengelompokannya, yaitu gambar-gambar ini mana yang berkaitan dengan sila pertama, juga mana yang berkaitan dengan sila kedua. Kalian tinggal menuliskan nomornya pada tabel yang sudah disediakan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca materinya di halaman 24. Di situ sudah ada penjelasan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua dalam Pancasila. Oke, masih ada kaitannya dengan tugas 1. Itu tugas kedua di halaman 27. Silakan kalian mengisi tugas tersebut dengan baik dan benar. Berikutnya kita loncat ke manfaat tanaman, yaitu tanaman manfaatnya bukan hanya pada buah dan bunga saja, tetapi ada bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia juga penduduk Asia Tenggara, yaitu kayu. Nah, apa sih manfaat dari kayu itu? Ternyata kayu itu bisa sebagai produk seni, yaitu yang dibuat dari kayu itu adalah salah satunya patung.
Nah, selain patung itu terbuat dari kayu, juga patung itu terbuat dari tanah liat. Nah, di sini ada gambarnya beberapa aneka kerajinan patung dari tanah liat. Silahkan anak-anak, halaman 28 buku siswa, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan masih berkaitan dengan patung ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini anak-anak, kalian silahkan membaca dalam buku siswa halaman 29. Di situ ada teks tentang proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Silahkan kalian baca untuk menambah pemahaman agar dapat menjawab soal di halaman 28 ini. Oke, maaf Ibu ngomongnya mungkin agak cepat. Kalau kalian mau mengulang lagi, bisa dikembaliin ke video yang kalian kurang paham, bisa di pause, setelah itu baru dilanjut lagi. Oke, berikutnya anak-anak pembelajaran 2-nya udah selesai. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini masih tentang manfaat makanan, yaitu sebagai sumber energi. Nah, tetapi makanan saja tidak cukup untuk menambah energi atau sebagai sumber energinya kita. Kita juga perlu berolahraga agar badan tetap sehat dan kuat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, anak-anak, kalian jangan hanya diam di rumah jadi tiduran aja, nggak sempat olahraga, atau diam aja tiduran seperti itu. Ibu harapkan kalian bisa berolahraga untuk agar supaya badan kalian tetap sehat dan kuat, maksudnya Ibu. Nah, selain itu kita lanjut ke materi berikut, yaitu tentang perkembangbiakan secara vegetatif, maksudnya Ibu. Karena Ibu masih ingat pembelajaran pertamanya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, untuk kali ini pembelajaran ketiga kita lanjut ke perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, apa sih perkembangbiakan secara vegetatif itu, anak-anak? Ayo kita cari tahu bersama. Ternyata perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, kalau generatif berarti secara kawin. Nah, kalau vegetatif berarti tak kawin atau tidak melalui perkawinan. Oke. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif itu sendiri ada dua macam, yaitu secara alami dan buatan. Untuk pembelajaran kali ini kita belajarnya tuh yang secara alami dulu, yaitu melalui tunas, spora, ada geragi, ada rizoma, ada umbi batang, ada umbi lapis. Nah, untuk buatan itu sendiri mencangkok, kalian pasti tahu, merunduk, menempel, stek, menyambung, dan kultur jaringan. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, di sini ada 3 gambar. Ibu rasa kalian tahu gambar apa aja ini, yaitu gambar nanas yang pertama, yang kedua adalah gambar bawang merah, dan yang ketiga adalah pohon pisang. Di sini sudah dijelasin cara berkembang biaknya tuh dengan apa aja, yaitu kalau nanas dengan tunas, bawang merah juga dengan tunas yaitu umbi lapis. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Jadi dari umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Yang ketiga adalah pohon pisang. Pohon pisang kalian tentu udah tahu gimana sih perkembangbiakannya si pohon pisang itu, yaitu melalui tunas. Nah, di sini juga Ibu punya satu gambar lagi. Ada tumbuhan cocor bebek, ada pisang juga, ada bawang merah, lagi ada umbi, ada kentang, ada stroberi. Itu yang
cara perkembangbiakannya secara vegetatif dan dia secara alami. Di sini ada buatan, tapi karena fokus pembelajaran kita kali ini alami, jadi ini hanya untuk menambah pemahamannya kalian. Nah, untuk tugas 4, kalian bisa mengisinya di dalam buku siswa halaman 35. Berikutnya tentang diagram Venn melalui teks yang disediakan. Teksnya itu teks tentang tumbuhan sumber kehidupan. Ibu minta kalian untuk membaca teks ini, karena kalau ibu yang membacanya satu-satu otomatis akan memakan waktunya kita, dan otomatis akan membuat videonya kita ini semakin panjang. Karena itu ibu minta kerjasamanya anak-anak untuk kalian membaca teks ini dengan teliti, dengan cermat, untuk mengisi diagram yang ada di samping kanan ini. Tepatnya di buku siswa kalian halaman 37. Ibu rasa untuk mengisi diagram seperti ini di pembelajaran 1 ibu udah contohin seperti apa sih caranya. Jadi untuk pembelajaran kali ini ibu nggak mencontohkan lagi, jadi kalian menjawabnya sendiri-sendiri. Oke, berikutnya kita lanjut ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4 di sini tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Otomatis kalian udah mengetahui apa sih manfaat tumbuhan itu, karena dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 4 kita masih materinya tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Nah, di sini sudah ada diagram. Kalian diminta untuk mengisi 5 manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Itu sebagai tugas 6 dalam buku siswa halaman 40. Kita lanjut materi anak-anak. Di sini ada teks tentang tumbuhan adalah sahabat kita. Benar, menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Maksudnya menjalankan kewajiban kita untuk menjaga agar tumbuhan ini dapat tumbuh dengan baik. Nah, kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Oke, di sini ada 5 sila Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya kalian udah belajar tentang penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini di buku siswa kalian halaman 43 ada 2 gambar. Nah, dari gambar ini kalian diminta untuk menjawab soal dari halaman 43 sampai 44 yang masih ada hubungan dengan gambar tersebut, yaitu kalian diminta untuk yang pertama menceritakan isi dari masing-masing gambar ini, yaitu gambar pertama ini ceritanya kira-kira tentang apa ya anak-anak, begitu juga dengan gambar kedua ini. Setelah itu kalian diminta untuk membuat kesimpulan. Ada tugas terakhirnya membuat kesimpulan dari gambar ini. Itu aja tugasnya untuk tugas ke-7, tugas terakhir dari pertemuan kita kali ini untuk pembelajaran kedua sampai dengan 4. Nanti tugasnya ibu fotoin, ibu kirim ke grup WA agar kalian tidak melihat kembali lagi video ibu ini. Untuk apa anak-anak? Untuk menghemat kuotanya kita bersama. Oke anak-anak, itu aja dari Ibu Ana. Ini adalah sumber yang ibu ambil untuk membuat PowerPoint pembelajaran hari ini. Itu aja dari Bu Ana. Anak-anak selamat mengerjakan soal yang sudah Bu Ana kasih. Nanti untuk soal dari tugas 1 sampai tugas 7-nya ibu akan share ke grup. Makasih anak-anak, selamat mengerjakan. Salam sehat untuk kita semua.